Oke, terima kasih. Kita masuk ke pusingan kedua. Putaran kedua, kita masuk ke sesi yang kedua. Oke, dulur, tadi di yang pertama tadi, putaran pertama kita sempat membahas dari mulai sejarah, awal sejarahnya pendukung di Malaysia. Kita sudah mengetahui bahwa di Malaysia itu sebelum ada kelompok-kelompok yang menamakan diri ultras, ternyata malah mereka sudah secara nasional mengikatkan diri menjadi pendukung timnas mereka. Kemudian akhirnya turun ke masing-masing tim. Nah, ini yang akan kita bahas berikut ini adalah bagaimana hubungan antara pendukung dan bagaimana pemerintahan daerah di Malaysia ini dengan keterkaitannya dalam sepak bola. Karena mungkin sedikit yang kita ketahui ya, bahwa Malaysia ini terdiri dari berapa negeri? 13 negeri ya. Kalau kita negeri itu, kalau di Malaysia ini negeri ini seperti Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan segala macam. Tapi kalau Malaysia itu negara gitu ya. Negeri dan bedanya negeri dan negara dalam konteks yang kita tahu. Nah, ini Cak Helmi mungkin bisa diterangkan bagaimana hubungan antara, kalau kita bilang stakeholder kalau di sini dulu di zaman perserikatan, masing-masing kota ini punya tim yang terdiri dari dibentuk dari klub amatir masing-masing kota. Jadi makanya di Indonesia ini kebanyakan tim sepak bolanya berawalan dari huruf P. Karena semuanya persatuan, perserikatan, dari zaman perserikatan itu ada Persebaya, Persib, PSIM, PSM dan segala macam. Nah, ini kita mungkin ingin tahu ini bagaimana di Malaysia kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang sedikit saya ceritakan tadi. Monggo, Cak Helmi. Oke, terima kasih. Saya pikir bagus soalannya, Cak Tulus. Pertamanya saya ingin pulang untuk membuka kembali lembaran sejarahnya, ya Cak. Nah, jadi di Malaysia ini dibentuk pada tahun 1963, Cak. Oke. Jadi sebelum itu Malaysia ini sebelum ini dipanggil sebagai Malaya. Malaya itu merujuk kepada semenanjung Malaysia yang berada di Sumatera, seberangnya itu dipanggil sebagai Malaya. Jadi Sabah dengan Sarawak yang berada di Kalimantan, di Kepulauan Borneo itu waktu itu berdiri secara eksis secara pribadi. Sabah eksis sebagai North Borneo dan Sarawak memang eksis sebagai Sarawak waktu itu, Cak. Nah, jadi waktu itu Sarawak itu banyak lah, Cak. So di Kepulauan Borneo itu, Cak, dulunya adalah dipanggil Brunei. Semua itu dipanggil Brunei dan kemudiannya ada British mengagih-agihkan. Jadi di Sarawak itu diperintah oleh keluarga yaitu James Brooke. Dan di Sabah itu diperintah oleh perserikatan yaitu company, North Borneo Company yang sama dengan BOC. Kayak gitu. Jadi di Malaya waktu itu, Cak, terbahagi kepada beberapa sahaja. Yaitu daripada Hujung, Perlis, Kedah, Perak, Terengganu, Kelantan, Selangor. Kuala Lumpur waktu itu enggak ada. Kuala Lumpur itu termasuk dalam Selangor. Melaka, Negeri Sembilan, dan last sekali Johor. Nah itu, jadi itu. Nah, sebelum waktu era kolonial, maksud saya era kolonial ini adalah daripada tahun 1900 ya, saya bermula dengan 1900. Jadi sepak bola itu, Cak, awalnya adalah dimainkan di peringkat lokal. Jadi Selangor FC enggak ada lagi waktu itu. Yang adanya waktu itu adalah mewakili perusahaan British waktu itu. Nah, kemudian tahun 1922 ada satu trofi dibawa oleh Inggris melalui satu kapal laut. Kapal laut namanya HMS Malaya. Disebabkan trofi itu dibawa oleh kapal ini, jadi dibentuklah satu
pertandingan yang dinamakan Piala HMS Malaya. Dan waktu itu Cak, pasukannya cuma 4, 5. Pasukannya hanyalah yang mewakili negeri Selangor, negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Pulau Pinang, Singapura, dan juga Melaka. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa Terengganu nggak ada ini sebagainya? Karena di Semenanjung Tanah Melayu itu, Cak, dipecahkan lagi kepada 3 bentuk yang berbeda. Yaitu negeri-negeri selat, yaitu Pulau Pinang, Johor enggak, Cak? Ya, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Ini negeri-negeri selat yang pusat pentadbiran British di sini. Lepas itu dibentuk lagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, yaitu Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang. Itu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan satu lagi dipanggil negeri-negeri Melayu bersekutu, yaitu Perak, Selangor, dan sebagainya. Jadi era kolonial itu, Cak, yang paling gencarnya ekonomi kolonial ini bentuknya 2. Satu mining industry, satu lagi adalah pelabuhan. Jadi kalau kita lihat pelabuhan ada di Penang, Melaka, Singapura. Nah, dan kalau mining industry paling banyaknya di Perak, di Selangor. Nah, itu adalah pusat perusahaan-perusahaan British pada waktu itu. Nah, satu hari itu dibentuklah satu pertandingan yang dipanggil Piala HMS Malaya. Hanya 4 tim yang menghantar ini, Cak, pasukan. Nah, dari situlah kegairahan orang-orang ini terhadap sepak bola waktu itu. Dan tahun 1922 pertandingan pertama, final pertama itu, Cak, antara Singapura dengan Selangor. Oh, itu rusuh sekali. Karena sudah ada ide yang Mas Jun tackle kayak gimana ya? Bunuh, itu udah ada waktu itu. Dan itu ada rekodnya, Cak. Rekodnya itu yang menariknya, saya temui bukan di negara sendiri, Cak. Saya temui rekod itu di Public Record Office London. Itu ada satu artikel yang menyatakan bahwa ada ide untuk dia sebenarnya bunuh tuh dalam konotasinya bukannya membunuh gitu. No, literary ya. Iya, literarinya, tetapi kayak apa ya? Putuskan kakinya, itu semuanya ada. Sudah ada waktu 1922 itu. Nah, itu yang uniknya pada waktu itu kan. Tetapi idenya gimana waktu itu? Nah, kemudian apabila kegencaran sepak bola itu sudah membuak, setiap negeri itu sudah ada ide untuk membentuk timnya masing-masing, ya. Dan tahun 1933 FEM ini berdiri. FEM ini berdiri untuk mengelola pertandingan-pertandingan, tapi Piala HMS Malaya, bukannya Liga Bola Sepak Malaya, ada beda kan? Jadi waktu itu sifatnya lebih bersifat turnamen berbanding liga. Nah, seterusnya berkembang dan seterusnya berkembang, dan apa yang berlaku adalah muncullah tim-timnya. Tim-tim itu, tetapi yang uniknya timnya berbasiskan negeri. Jadi kalau ada teman-teman nanya, oh kenapa di Malaysia ini timnya dikit kali? Karena sudah awal-awal lagi sudah settingnya negeri, bukannya macam di sini kan? Di sini kan provinsinya banyak. Jadi tidak dibentuk seperti yang di sini, Cak. Di sana dibentuk dari segi kenegerian, bukannya kewilayahan. Dan ini yang saya sering bahaskan sekali, which is saya pernah dianggap sebagai bodoh dan sebagainya. Karena saya mengusulkan untuk kita maju dalam sepak bola, bermakna first of all kita harus ada pool of player yang besar. Karena melalui pool of player yang besar kita bisa melakukan seleksi dengan baik. Gitu. Jadi saya mengusulkan untuk pasukan negeri ini dibubarkan dan membentuk pasukan lokal kayak Shah Alam, Bukit Jalil FC, Tawau FC dan sebagainya, mengikut daerah masing-masing. Tetapi usulan itu tentunya tidak bisa dilakukan karena basis negeri ini sudah bertahan lebih almost 100 tahun ya. Sebentar lagi 100 tahun, sudah bertahan lebih 100 tahun. Itu kan susah untuk menggugah lagi. So gitu, Cak, berlakunya. Nah, perkara ini itu yang menyebabkan kenapa di Malaysia itu basisnya begitu. Basisnya kenegerian, bukannya kewilayahan. Jadi ini kan agak unik saya pikir ya, karena kemarin ada teman-teman di sini nanyakan, oh berapa pasukan yang akan degradasi? Nggak ada. Karena kalau degradasi siapa yang mau main di liga? Nggak bisa kan? Karena apa? Regulasi EFC
untuk main di anjang klub AFC Champions League itu harus ada liga profesional yang lebih daripada 12 tim. Nah kalau satu ini Cak gimana? Kan nggak bisa. Makanya liga kemarin itu dinanya-nanya, oh siapa degradasi? Nggak ada degradasi, semuanya main. Gitu ya. Oke. Jadi kalau saya terjemahkan bahwa yang dimaksud oleh Cak Hilmi adalah negeri ini kita terjemahkan sebagai provinsi ya di ini ya wilayahnya ya. Terus wilayah itu mungkin seperti di Indonesia ini kota madya kabupaten begitu ya Cak Hilmi ya. Oke, jadi kalau di Indonesia ini benar-benar banyak sekali. Bahkan di Jawa Timur ini saya bilang di East Java ini saya bilang seperti sebuah provinsi sepak bola. Bahwa kalau di Jawa Timur sendiri kalau mau menggelar pertandingan dengan pasukan 24 itu insya Allah ada. Karena kita punya 33 kota kabupaten di seluruh Jawa Timur. Dan masing-masing itu punya timnya sendiri. Nah ini kemudian keterlibatan negeri itu Cak. Kalau kita ngomong sekarang di era profesionalisme, negeri sendiri ini terlibat secara langsung untuk dalam hal kontrak pemain, gaji pemain atau segala macam, atau ada satu badan sendiri untuk mengurus hal seperti itu. Itu mungkin saya bandingkan dengan Indonesia ketika zaman perserikatan itu benar-benar dari pemerintah daerah, dari kewilayahan itu tadi kota atau kabupaten. Nah, tetapi kemudian ketika penggabungan liga antara Perserikatan dan Galatama, kemudian ada perkembangan yang mengharuskan tim ini dikelola secara profesional, which is mereka harus berbentuk PT dan segala macam. Nah, kalau di Malaysia sendiri bagaimana itu? Ini menarik, Cak. Sebetulnya pada awal itu yang tadi ini bagusnya karena ini nyambung soalannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya profesionalisme di Malaysia itu baru 2015. Nah, kebetulan ya, saya secara historisnya karena saya kan main timnas untuk Sabah kemarin. Tapi karena ditipu, jadi saya berhenti. Mending sambung studi gitu kan. Nah, jadi pada waktu era saya main, Cak, dia masih digelar FA. Bermakna Football Association. Bila Football Association ini, dia secara langsung terkait dengan negeri. Nah gitu. Jadi segala keuangannya adalah daripada negeri itu tadi. Misalnya Sabah, Government of Sabah, ini mereka menyalurkan keuangan kepada klub. Nah, jadi saya ambil gini ya. Klub ini, Cak, di Malaysia itu dia bentuknya federalism. Federalism ini bermakna semua kekayaan akan dikumpulkan ke Kuala Lumpur terlebih dahulu dan kemudiannya diagihkan kepada negeri-negeri lain mengikut kebutuhan negeri. Bermakna dana itu diagihkan kepada negeri-negeri itu dan negeri-negeri itu akan mengelolakan. Nah, jadi di dalam negeri, misalnya Sabah itu, dia ada satu organisasi yang dipanggil Kementerian Belia dan Sukan, apa ya kalau di sini? Ministry Menpora. of Youth. Ya, Menpora. Dia ada kementeriannya sendiri. Di peringkat negara ada, di peringkat negeri ada, Cak. Tetapi problematik terbesarnya adalah Menpora ini bukannya Menpora sepak bola, tetapi semua olahraga. Gitu kan? Jadi apabila dana yang diberikan kepada government Malaysia itu diagihkan kepada negeri, dan negeri ini hanya memfokuskan sepak bola, gimana olahraga yang lain? Gitu kan? Jadi harus diagihkan secara adil. Nah, bermakna itu sudah menjelaskan bahwa ada intervensi daripada state. Nah, tetapi pada tahun 2015, apa yang berlaku adalah terdapatnya usaha penswastaan. Bermakna liga itu harus diswastakan. Tetapi ada problematik yang tidak dapat dielakkan, yaitu pembayaran gaji itu gimana? Karena untuk berbasiskan klub, bermakna dia harus menjana keuangannya sendiri. Nah, untuk menjana keuangan sendiri, bermakna secara otomatis dia tidak lagi mendapatkan dana daripada negeri. Harus melalui merchandise, tiket dan sebagainya. Apa yang jadi?
pada 2015 itu adalah kasus player itu tidak dibayar gajinya. Karena apa, Cak? Karena klub ini tidak memiliki stadion sendiri. Stadion itu harus disewa dengan negeri. Itu kan? Bermakna ada dasar sewanya gitu. Untuk nyewa stadion bukannya sekitar 100.000 gitu kan, Cak? Jadi itu kan besar. Nah, jadi itu. Jadi usaha penswastaan itu kemudiannya menjadikan sebagai PT lah yang kayak ini, perusahaan gitu kan. Ada usaha-usaha begitu, tetapi usaha-usaha itu dikekang oleh masalah finansial. Jadi kebanyakan tim-tim tidak bisa sustainable dan mereka terpaksa meminta bantuan daripada FA. Nah, ini Cak yang unik. Jadi klub ada satu ini dipanggil misalnya Sabah FC. Jadi ini satu klub yang berdasarkan persyarikatan. Ada satu lagi dipanggil sebagai FA of Sabah. Nah, ini untuk mengurusin ini liga-liga domestik ini. Tetapi ini tidak ada kaitan, tidak ada perkaitan antara satu sama lain yang ini, Cak. Tapi menggunakan perkataan yang sama, which is ini adalah represent club atau swasta dan ini Sabah FA ini pula represent untuk pembangunan youth development dan kemudiannya kononnya akan disumbangkan ke sini, tapi sebenarnya nggak tahu sih, mereka tidak disumbangkan ke situ. Dan ini yang berlaku di Malaysia, Cak. Jadi sekarang ini konfliknya adalah apa yang berlaku di Malaysia itu konfliknya memang ke arah profesional, tetapi still ada bantuan daripada state. Dan bila ada bantuan daripada state, intervensi daripada state, tentunya pembuat keputusan juga, Cak, ada intervensinya daripada state, gitu. Oke. Yang terakhir tadi mungkin di Indonesia ini Asprof mungkin ya. Asprof mungkin ya, Mas Fajarjun ya. Yang Sabah FA tadi. Oke, menarik juga. Bagaimana kita bisa lebih tahu tentang sepak bola Malaysia. Ini yang menarik lagi, bagaimana pertandingan sepak bola di Malaysia ini dilakukan, dihelat. Bagaimana peran PDRM di sana? Apakah mereka menganggap perlawanan itu sebuah event biasa, jadi mereka tidak terlalu fokus, atau memang ada action khusus ketika ada pertandingan, mereka menambah jumlah pasukan atau bagaimana itu? Bagaimana Cak Helmi? Nah, dia begini ya. Pertama sekali saya nggak tahu ya konteks Indonesia, tapi di Malaysia ya, Cak. PDRM ini bukannya polis negeri, tetapi negara. Bermakna mereka ini secara langsung bertugas untuk negara. Nah, jadi gitu. Tetapi di bawahnya itu kan ada cawangan-cawangan. Misalnya PDRM Selangor, PDRM ini dan sebagainya. Jadi misalnya kalau kita kecilkan lagi, ada lagi provinsi-provinsi yang misalnya, ibu pejabat atau apa ya, pusat PDRM-nya di mana? Nah, gitu. Jadi kalau konteks di Malaysia, PDRM ini memang terlibat secara langsung. Malah ada timnya sih. PDRM FC itu ada timnya. Nah, jadi yang berlaku PDRM ini memang sekaligus juga terlibat dengan sepak bola, tetapi mereka cuma mengawasi keadaan aja. Mereka tidak ada kecenderungan untuk kayak apa ya? Misalnya kalau tim A ini harus sampai ke stadion jam sekian. Jadi mereka ini mengatur perjalanan gitu supaya nggak macet dan sebagainya. Dan memberi kawalan di luar itu. Nah, cuma PDRM-nya tugasnya itu. Mereka tidak mencampuri urusan-urusan yang lain. Karena urusan-urusan yang lain itu dikelola oleh ada satu badan dipanggil MFL, Malaysian Premier League Association. So ini ada organisasinya sendiri yang mengatur pertandingan yang digelar. Ya, itu mungkin di Indonesia seperti LIB ya. Oke, nah ini lanjut dari PDRM tadi. Ini mesti ada katanya dengan kondusivitas segala macam, masalah keamanan segala macam. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Cak Helmi, hubungan antar tim, rivalry, hubungan antar supporter itu, terus yang derby atau segala macam, atau mungkin ada yang dinamakan bubble match-nya di sana. Itu mungkin bisa diceritakan Cak Helmi. Jadi apabila kita bercakap tentang rivalry ini, kita refer kepada geographical, Cak. Ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi di Malaysia itu dia refer kepada geographical.
Misalnya Sabah dengan Sarawak, itu digelar sebagai Borneo Derby. Tapi kalau mau ngomong tentang kekacauan nggak ada. Oke. Nah, kalau di Kuala Lumpur ataupun istilahnya selalu dipanggil Lembah Kelang, Cak. Karena pusat ibu kota. Nah, itu Kuala Lumpur versus Selangor itu dipanggil Derby Lembah Kelang. Dia kayak apa ya? Kayak Lazio Roma. Ah gitu. Nah, kalau di utara, Cak, derbinya itu beda lagi. Derbinya itu beda antara Kedah Perlis ataupun Kedah dengan Penang. Penang FC. Itu derby Pantai Timur. Itu dipanggil derby utara dipanggil, not derby. Di Kelantan beda lagi. Namanya derby Pantai Timur antara Kelantan dengan Terengganu. Dan kesemua ini, Cak, ada historical view-nya sendiri. Misalnya saya ambil antara Terengganu dengan Kelantan, ini keunikannya ini. Karena Terengganu dengan Kelantan itu, Cak, ada satu daerah ataupun ada satu kabupaten yang dinamakan Besut. Besut ini menjadi perebutan antara Kelantan dengan Terengganu. Tetapi perebutan itu ditentukan melalui apa? Melalui sabung ayam, Cak. Dan ini historicalnya. Jadi ditentukan oleh sabung ayam dan kemudiannya Terengganu menang. Jadi Terengganu itu memiliki Besut. Tetapi orang di Besut itu secara kebudayaannya bercakap dialek Kelantan, berpakaian Kelantan dan gitu. Iya, Kelate. Jadi itu yang uniknya. Nah, jadi derby di Borneo agak beda sedikit. Cuma namanya derby Borneo karena tinggal dua negeri. Nah, jadi yang sekarang ada rivalitasnya adalah, ini lucu. JDT, ya. JDT tentunya semua orang tahu ya JDT. Nah, JDT itu dimusuhi oleh semua. Gitu. Itu yang unik. Karena kalau saya ditanyakan, sebagai pendukung Sabah ya, Cak, saya enggak suka JDT, kenapa? Karena JDT sering menang lawan Sabah gitu. Saya enggak suka JDT karena menang lawan Sabah 4-0, 4-1, kadang-kadang ini. Tapi mungkin dimensi yang lain yang kalau kita lihat dalam sosmed, mungkin ada dimensi-dimensinya tertentu. Karena JDT asal perlawanan digelar, pasti dapat penalti. Gitu. Kalau enggak dapat penalti, pasti ada yang kartu merah. Gitu. Tapi itu mungkin dalam teori-teori orang. Tapi itu yang sentiasa berlegar di sosmed. Tapi kalau saya nggak suka JDT karena saya sokong Sabah sih, itu. Saya nggak suka JDT karena saya sokong Sabah. Tentunya saya nggak suka tim yang selalu menang kan lawan tim saya, gitu aja. Itu kalau berlaku di Indonesia itu ada istilahnya ABJ, asal bukan Johor. Mungkin seperti itu. Oke, Cak Helmi, itu belum menjawab tadi yang saya tanyakan. Kalau rivalry antara supporter sampai mana? Oke, paham, Cak. Oke. Buruk segala macamnya itu. Rivalry antara supporters ini agak kompleks sedikit ya, Cak. Karenanya secara nasionalnya, kalau kita ambil tim nasional, mereka juga bergabung dalam Ultras itu. Jadi rivalry-nya setahu saya, sepengetahuan saya juga sih, rivalry-nya bukannya dalam kelompok Ultras itu. Tetapi dalam konteksnya lebih kepada hooliganismnya atau firm-firmnya atau casualnya. Nah, jadi ada macam-macam bentuk casual sebenarnya di sana. Yang sebetulnya saya ada interview beberapa teman juga yang sebenarnya mereka terangkum dalam casual itu. Dan yang paling ngeri sekali adalah saya pikir adalah dari Perak, casual dari Perak, karena baru-baru ini kan ada clash antara Perak dengan ini. Mereka ini melempar-lempar gitu, Cak. Nah, Kuala Lumpur juga boleh tahan, Cak, sebenarnya. Jadi rivalry-nya itu lebih kepada casual firm yang sebenarnya lebih bukannya persoalan tentang menang kalahnya, tetapi persoalan tentang pride-nya sebagai ini. Nah, kalau di Kuala Lumpur ya, kemarin ada di Malaysia ini ada 3 turnamen yang terbesar. Tentunya teman-teman pikirkan, liga yang paling besar. Sebenarnya enggak. Di Malaysia itu ada satu dipanggil Piala Malaysia. Piala Malaysia. Nah, jadi ada Piala FA, Liga dan Piala Malaysia.
Piala Malaysia ini adalah piala paling berprestige yang dianggap di Malaysia. Oke, itu. Dan, jadi kemarin ada beberapa kasus yang tahun 2022, kalau nggak silap saya antara 2022, 2021 atau 2023, Kuala Lumpur menang, Cak, Piala Malaysia itu. Jadi slogannya itu unik, KL sampai mati. Nah gitu. Dan itu mulanya dilakukan oleh Casual dan kemudiannya digunakan pakai oleh Ultras dan semuanya. Itu dalam konteks rivalry. Dalam konteks internal beda lagi, Cak. Jadi Casual ini menganggap Ultras ini kumpulan sorak. Apa ya? Kayak menyanyi-nyanyi gitu. Nah, gitu. Dan ada juga waktu saya bertemu dengan teman saya dari Pulau Pinang yang Casual, mereka kata gini, Cak. Oh, Ultras itu kumpulan nasyid karena menyanyi-nyanyi. Nah, jadi itu uniknya. Nah, jadi itu konflik internal itu ada, Cak, antara Ultras dengan yang Femini tadi. Dan konflik eksternalnya juga ada, berlaku. Tetapi untuk kita pastikan yang mana paling rivalry antara negeri itu agak sukar karena tidak semua pertandingan akan berlaku. Misalnya kalau contohnya ya, Kedah umpamanya. Kedah lawan Sabah. Kedua-duanya ada Casual dan ada Ultrasnya. Tapi kadang-kadang benda itu tidak memicu apa-apa kekacauan, Cak. Mungkin saling ngejek-ngejek di stadium itu langsung itu di luarnya nggak ada apa-apa. Nah, kecuali ada yang memicu. Umpamanya kemarin itu ada sempat Perak melawan JDT. JDT itu masuk ke stadion dinaiki Barakuda karena busnya dilempar. Nah, itu dilempar oleh siapa? Ada berita yang menyatakan bahwa bus itu dilempar oleh Casual, tetapi tidak ada pembuktian. Kenapa tidak ada pembuktian? Karena Casual dan Ultras appearance-nya dalam mendukung sama. Pakai Adidas, pakai Stone Island dan sebagainya segala macam itu sama. Jadi kita nggak bisa menunjukin satu-satu. Oh, ini yang lempar ini Casual. Apa pembuktiannya? Itu nggak bisa. Nah, itu yang antara yang berlakunya, Cak. Bermana ada konflik internal dan eksternal yang selalu menghiasi perlawanan rivalry itu. Oke, kemudian ini Cak Helmi, seberapa buruk atau peristiwa apa yang pernah terjadi dalam dunia supporter di Malaysia ini? Atau mungkin ada yang sampai taking life, korban jiwa, segala macam? Sepanjang pengetahuan saya dan berikut rekod-rekod yang saya ada ya, Cak. Korban jiwa tidak ada. Korban jiwa tidak ada, tetapi ada yang cedera berat ada. Cedera berat yang ada teman kata koma, tapi saya nggak jumpa pembuktian komanya. Koma itu nggak ada. Tapi ada teman kata oh ini koma gitu, cuma nggak dipublikasikan. Tapi itu kan sekadar hearsay. Jadi saya mau ada pembuktiannya gitu. Nah, jadi saya cedera berat ada, tetapi yang koma itu nggak ada. Kalau kematian itu ya, Cak, setahu saya sepanjang penelitian saya almost dalam 10 tahun gini nggak ada setakat ini. Itu cedera berat itu apa? Causa prima atau sekunda prima? Maksudnya kalau causa prima itu kan terlibat perkelahian secara langsung, atau kalau nggak mungkin kecelakaan, accident ketika pergi berangkat nonton. Nah itu enggak, ya. Itu pergaduhan. Lebih kepada pergaduhan karena kalau kita lihat mungkin teman-teman juga pernah UWD ke sana. Mungkin kalau yang pernah UWD di sana itu karena di Malaysia ini kalau membina satu bangunan itu, Cak, dia ada satu yang dipanggil kalau mungkin sama ya quality controlnya ya. Nah jadi pintu-pintu keluar itu semuanya ada di setiap tribun itu semuanya ada. Jadi untuk bertindis-tindisan atau itu nggak pernah berlaku sama sekali. Tambahan sih, kalau kalau di Malaysia ini kalau pertandingan biasa-biasa jarang sekali penuh, Cak. Jadi itu kan nggak memicu permasalahan karena stadionnya nggak penuh. Kalau stadion penuh itu beda lagi kan. Nah gitu, Cak. Oke, itu mungkin juga yang membuat tugas kepolisian di Malaysia lebih ringan ya. Jadi tidak ada istilahnya bubble match, terus mereka harus prepare segala macam untuk mengantisipasi ini karena
tingkat rivalrinya tidak terlalu sampai mengancam, tidak terlalu intens ya. Oke. Kalau di Indonesia kadang-kadang kita itu pertandingan benar-benar berjalan aman tuh ketika kalah menang itu sudah ditentukan 90 menit. Akan tapi ketika benar-benar kita merasa menang itu ketika semuanya pulang dengan selamat. Ya karena bukan hanya terlihat pergaduhan, kadang juga accident ketika naik kereta segala macam itu juga yang membuat di Indonesia banyak korban jiwa, jatuh dari kereta dan segala macam. Mungkin ini saya mau tambah ya. Kalau kita nyatakan tentang kecelakaan mobil gitu ya. Di Malaysia itu Cak, kebanyakan stadionnya ya. Stadionnya itu adalah ini mungkin kalau kita bisa compare lah, kemarin kena saya nonton di ini kan. GBT. Nah di Malaysia itu kebanyakan stadionnya adalah di tengah kota Cak. Terintegritas. Ya, bermakna semuanya public transport itu terintegritas ke situ. Ya. Misalnya kalau kita ke Bukit Jalil, mungkin ada ya teman-teman sudah ke Bukit Jalil kan? Ya. Ke Bukit Jalil nggak usah naik mobil, gitu kan? Naik itu kan? Ya. Naik LRT langsung turun itu. Ya. Nah begitu. Dan begitu juga kalau ke stadion Selangor yang sekarang ini dipakai, home-nya Selangor, itu bisa naik LRT, turun, langsung jalan dikit sekitar nggak sampai 1 kilometer sampai stadionnya. Begitu juga kalau kita ke stadion Terengganu, semuanya di pusat-pusat kota, Cak. Jadi di pusat-pusat kota satu perkara. Keduanya, karena itu dianggap sebagai kompleks sukan negeri, milik negeri, bermakna dia punya kapasitasnya itu luas, bermakna parkir lotnya itu, Cak, memang tersusun rapi. Jadi tidak ada seperti yang itu. Mungkin kalau kehilangan helm itu biasa sih. Gitu kan, tapi itu aja yang selalunya berlaku. Tapi kalau kecelakaan, eksiden dan sebagainya itu nggak pernah berlaku, saya pikir. Oke, nah ini nih satu lagi tentang masalah kepolisian ini di Malaysia. Kira-kira event apa yang membuat kepolisian di Malaysia ini harus bekerja lebih keras? Kalau dalam pertandingan sepak bola seperti datar air aja ya, nggak terlalu ini. Apa ada kerumunan massa kegiatan yang melibatkan massa banyak yang membuat mereka harus bekerja keras seperti konser musik atau apa itu? Tentu, Cak. Sebenarnya kalau kita bahaskan itu ya, yang paling saya lihat di depan mata saya sendiri adalah apabila Malaysia lawan Indonesia dalam bentuk apa sekalipun. Dan ini kita harus akui sih. Ini memang dalam bentuk apa sekalipun antara Malaysia dengan Indonesia pasti, kalau kita cakap kan rival Southeast Asia, ini rival Southeast Asia sebenarnya. Ini dalam bentuk apa sekalipun sebenarnya. Kalau kita perhatikan ya, nggak kisah badminton kayak apa, kayak memang dia punya rivalitas intens sekali. Bahkan intensnya itu bisa berlangsung bertahun-tahun intensnya. Itu sebagai peneliti ya, bukannya peneliti dari Malaysia, tapi sebagai peneliti, saya senang sekali itu. Intens sebegitu tuh saya senang sekali karena kami sebagai akademisi, ini bisa rating, kenapa begini. Itu senang sekali saya. Tapi kalau mau dibandingkan sebagai saya orang Malaysia atau saya orang Indonesia gitu, itu nggak bisa karena saya akan jadi biasnya. Tetapi intens sebegini, itu jarang sekali dilihat. Terutamanya kalau Indonesia lawan Singapura paling-paling, apalah lawan Singapura gitu. Tapi kalau Malaysia bukan saja dalam olahraga ya, Cak, dalam apa sekalipun. Dan kenapa? Pernah saya lihat debate bahasa Inggris Malaysia Indonesia. Topiknya itu tajuknya kebudayaan. Itu seru sekali, Cak. Seru sekali. Kenapa? Karena ada, gimana ya? Saya pikir ini ada satu penulis namanya Hendrik J. Meyer. Dia menganggap bahwa Malaysia dengan Indonesia ini hubungan adik-beradik. Yaitu Indonesia sebagai abangnya, Malaysia sebagai adiknya. Dan ini padahal kalau kita ambil Singapura bisa, Brunei juga bisa, tapi enggak. Nah, jadi hubungan itu memang sentiasa clash. Tetapi ada satu momen yang akan menyatukan semula. Nah, menyatukan semula. Tapi kalau ada lagi lain, nanti dulu, ini nggak bisa nih, ini harus intens lagi. Dia gitu, Cak. Kalau tadi dipertanyakan soalan itu, saya pikir dalam konteks liga di Malaysia, yang paling akan polisi, tentara bahkan, akan dikerah
apabila Malaysia lawan Indonesia, terutamanya di Bukit Jalil, mesti ada pengalaman kan? Itu seru sekali itu. Iya, benar. Jadi ini sepertinya yang salah nih Belanda sama Inggris ini aja ya. Oke, menarik sekali. Kita korek lagi lebih dalam ini. Ada satu waktu ketika di Bukit Jalil itu, setelah pertandingan AFF itu, ada beberapa teman dari Indonesia itu sempat akhirnya di-ban untuk tidak bisa masuk lagi ke Malaysia itu. Itu kalau di Indonesia belum pernah ada ban seperti itu untuk supporter luar negeri. Saya rasa belum ada. Nah, ini lagi Cak Helmi. Dalam konteks sepak bola dalam negeri Malaysia sendiri, perkara paling berat itu apa? Saya sempat dengar itu kaponya Ultras Malaya sempat atau mungkin ada yang lebih buruk lagi, ada yang ini di dunia sepak bola Malaysia. Ya, kaponya Ultras Malaya ini pernah. Sebenarnya ini tiupan dari media juga, Cak. Nah, jadi kalau kita bercerita tentang kaponya Ultras Malaya, dia kan identik dengan jaket hitam, topi merah, gitu kan, Cak. Dan itu adalah identik pada dia. Lekir. Lekir. Nah, jadi lekir ini sentiasa jadi tontonan karena dianggap sebagai leaders of Ultras Malaya. Gitu, karena kan dia kan yang cantingnya, dia ketuanya ini dan sebagainya. Itu memang terjadi, Cak. Dia pernah dipanggil untuk memberi keterangan dan sebagainya. Tetapi pada pandangan saya, orang lekir itu secara praktiknya, tetapi secara ideologinya yang di belakang itu more powerful daripada itu. Karena dia merencanakan ini, dan sebab itu Ultras Malaya, dan saya setuju dengan Mas Jun waktu kami diskusi, sebenarnya supporters ini adalah new social movement, ja. New social movement yang dibentuk melalui sepak bola. Karena ada kemarin penceritaan di Surabaya yang saya dengar waktu COVID itu ada memberi bantuan, di Palu itu ada memberi bantuan. Sedangkan ini sepak bola, gitu kan? Jadi ini adalah new social movement yang dibentuk daripada sini dan disalurkan kepada warganya sendiri. So di Malaysia itu sekarang ini ada bentuknya, tetapi saya pikir belum firm lagi, gitu ya. Oke, menarik. Cak Helmi, sempat dengar nggak berita waktu itu setelah peristiwa di Jakarta antara Malaysia dan Indonesia itu sempat akhirnya rekan-rekan informal leader atau kapo dari masing-masing negara itu akhirnya bertemu di Bali itu. Sempat dengar nggak? Itu ada juga kapo wanita dari Vietnam, terus dari Thailand juga. Sempat dengar nggak? Oh, itu saya nggak ada informasi itu, Cak. Tetapi karena kalau kaponya, karena saya sendiri nggak pernah interview kaponya, karena pada saya kapo ini yang di perlawanan, ya. Jadi saya lebih interview kepada teman-teman yang di balik tabirnya, Cak. Nah, jadi karena saya selalu memikirkan gini ya, Cak. Orang yang di balik tabir ini jauh lebih berpengaruh untuk menentukan siapa yang di depan. Nah, gitu. Jadi untuk pertemuan itu, Cak, untuk jawab soalan itu, saya nggak pernah dengar lagi dan saya juga nggak tahu, saya nggak ada informasi tentang itu, Cak. Nah, ini menyambung tadi hubungan adik-beradik ya. Kalau di Indonesia kita sebutnya kakak beradik ya. Ini antara Indonesia dan Malaysia ini kadang sering ribut. Nah, bagaimana ketika dua negara ini bertemu dengan negara yang tidak serumpun seperti Indo-Cina misalnya? Pernah ada satu peristiwa atau gimana tuh? Nah, ini saya pernah diskusikan dengan Mas Jun waktu kami coba merangka satu kertas kerja akademik, Cak. Dan juga perkara ini juga saya pernah presentkan di Yogyakarta. Tajuknya itu mengapa kita saling membenci, gitu ya. Dan ini agak unik ya. Sebetulnya apabila kita coba untuk melihat dalam konteks antropologinya, sebenarnya kebencian itu mungkin konotasinya agak negatif ya, Cak. Tapi sebenarnya itu adalah konstruk daripada keadaan masyarakat pasca kolonial, Cak. Nah, jadi kalau
Kalau dulu waktu era kolonialisme, Cak ya, musuhnya yang kita perlu musuhi siapa, Cak? Belanda, gitu kan? Oke. Jadi musuhnya kita itu Belanda, bermakna semua masyarakat pribumi di sini membencinya Belanda. Oke. Tetapi setelah habis era pasca kolonial dan Indonesia sudah merdeka dan begitu juga di Malaysia, kita sudah siapa perlu dibenci? Enggak ada. Jadi siapa kemudiannya dibenci? Nah, perlu ada satu pewujudan kebencian yang lain. Nah, gitu. Dan begitu juga situasi di Malaysia. Dan kita mewujudkan dan kita sudah membahagikan kepada yang perlu dibenci adalah A atau B atau C. Nah, gitu. Nah, dalam konteks sepak bola yang ini ya, Cak. Kita juga mewujudkan perkara yang sama. Misalnya kalau dalam rangka AFF, misalnya ya, kalau Indonesia sekuat Argentina lah, umpamanya tim Indonesia sekuat Argentina, Malaysia pula masih level segini, tentunya ada ide, janganlah satu grup dengan Indonesia, gitu kan. Tetapi apabila berlawan, persoalan dia kuat seperti Argentina, itu soal lain. Itu soal, enggak apa, ini lawan, bukan soal menang ini soal pride, gitu kan. Bermakna kebencian itu dibentuk sebenarnya. Tetapi apa yang uniknya sekarang, yang saya lihat ya, karena adanya wujud satu kebencian lain yang telah memadami kebencian yang awal ini. Misalnya Vietnam. Nah, jadi apabila Malaysia menang lawan Vietnam, perkataan serumpun itu secara tiba-tiba muncul. Tahniah rakan serumpunku, tahniah negara serumpun, itu wujud. Dan begitu juga vice versanya, kalau Indonesia menang lawan Vietnam, tahniah saudaraku, ini semua wujud nih. Jadi, kebencian yang kita wujudkan sekarang adalah bentuknya temporal, depends on keadaan yang itu, Cak. Jadi, ini adalah konstruk yang sekarang ini dimainkan oleh media. Boleh jadi, saya tidak menunjukkan ini kelompok E, kelompok B, kelompok C, tetapi ini sebenarnya untuk pendukung atau supporters yang sudah mempunyai kesadaran, mereka nggak perlukan itu, kebencian itu, gitu kan. Yang mereka perlukan adalah, pasukan kita harus menang lawan ini, itu aja. Tentang provokasi itu, Cak, itu pada saya itu perkara yang normal sih. Misalnya lah kalau ada chanting-chanting yang kayak baru-baru ini saya ada dengar satu chanting ayo Indonesia gimana ya? Bikin malu. Itu. Ya, bikin malu. So itu perkara biasa sih. Dan saya juga tidak melihat itu sebagai ofensif untuk saya sebagai orang Malaysia. Dan saya juga kan takut kan karena saya sendiri orang Malaysia masih. Gitu kan. Tapi saya yakin karena ada teman-teman lain kan. Dan itu kan untuk menjatuhkan satu moral, satu semangat perlawanan gitu kan. Dan boleh jadi di Malaysia juga begitu. Situasinya begitu. Cuma saya tidak setuju jika saya termasuk dalam kubu Malaysia dengan Indonesia, saya secara personal ya, tidak setuju jika perkara itu melanjut kepada maruah negara. Itu saya nggak setuju. Karena apa? Chanting-chanting yang menyebut tentang kematian. Pada itu saya agak bukan ofensif sih, tapi kayak apakah perlu sebegini? Iya, apakah ini? Karena ini kan negara. Jadi tentunya sebagai warga negara, contohnya lah teman-teman kalau pergi ke Jerman dan orang Jerman ngomong gitu. Lain kan? Tapi mungkinnya intensnya itu tidak karena mereka berbeza. Tapi kalau Malaysia dengan Indonesia itu selalu seringkali begitu. Dan saya faham bahwa entusiasmenya sebegitu. Dan sebagai peneliti saya harus objektif untuk melihat begitu. Dan kenapa? Tentunya ada historical background-nya di belakang. Uniknya apabila saya trace historical background-nya, Cak, ya. Sebelum ada social media, perkara itu tidak pernah jadi, Cak. Misalnya, kemenangan terakhir Malaysia di Senayan ya, adalah tahun 89. Dan saya lihat pertandingan itu, Cak, tidak ada satu chanting pun berkenaan dengan Ganyang atau Malaysia itu anjing atau sebagainya. Itu tidak pernah ada. Dan itu hanya wujud selepas adanya social media. Nah itu, Cak. Ya, akhirnya memang kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang benar-benar memberikan banyak daging malam ini. Ya memang mau tidak mau akhirnya kita melihat media itu sebagai pisau yang bermata dua ya.
bagaimana kita bisa menggunakan api itu untuk menghangatkan, atau kalau terlena kita juga bisa terbakar. Oke, kita buka sesi Q&A ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Oke Mas Helmi, terima kasih. Tadi sebenarnya ada yang menarik di pusingan ya, pusingan pertama. Di pusingan pertama itu ada rules ya tadi ya. Di Ultras Malaya itu ada rules. Mungkin bisa Mas. Itu kan ada rules ini, ada aturan-aturan lah, ada struktur itu. Itu yang menarik di mata saya itu adalah ini ya, tiada wanita di kurva, ya kan? Berarti kan itu adanya ini ya, dia melarang tidak ada wanita di situ ya, di tribun ya. Jadi kan ada sisi maskulinitas yang ditonjolkan dan ditampilkan gitu, terang-terangan kan itu. Sedangkan ketika kita dibandingkan ke Indonesia, ini berbalik dari itu. Iya kan, benar ya teman-teman ya. Jadi kalau di teman-teman itu biasanya perempuan di bagian depan ya. Itu ada aturan juga, tapi diperbolehkan. Sedangkan di Malai ini terbalik. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih dalam kenapa kok ini aturan ini ada gitu. Apakah memang menganut seperti itu, ataukah memang ada hal lain, misalkan masalah safety atau apa gitu. Ya, gitu, sebenarnya terima kasih ya Ganta, soalan yang bagus ya. Kenapa perlu ada pengasingan? Pertama sekali adalah sebenarnya bukan pengasingan sih, karena di Ultras Malaya kalau di tribun itu kan, karena kan biasanya tribun itu ada kursi gitu kan. Tetapi Ultras Malaya ini dia tidak pernah duduk, tidak pernah pun duduk kayak gini, nggak pernah. Jadi mereka ini berdiri dan saling berganding bahu. Nah, jadi jika diletakkan wanita di situ, itu pasti melanggar antara satu sama lain. Nah gitu. Jadi itu menentukan tentang keselamatan. Tetapi soalan yang Ganta tanyakan ini juga saya pernah nanyakan kepada kelompok Ultras Malaya. Dan kemudiannya sekitar tahun 2018 mereka sudah mengubah polisi itu. Misalnya di tribun itu sekitar gini, dan ada satu ruangan yang mereka bentuk sendiri untuk meletakkan wanita dan orang yang visible. Disabilitas itu di situ, yang mau mendukung yang mau bersama-sama tribun Ultras Malaya. Jadi ada satu tempat khusus kan di situ. Dan baru-baru ini kemarin berita yang saya baca di Terengganu di Stadion Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin, mereka sudah menyediakan satu tempat khusus untuk wanita, anak-anak dan juga orang yang visible di situ. Dan itu satu kemajuan yang bagus sebenarnya, karena ya kita kan nggak tahu kan kalau di tribun itu nolaknya gimana apa semua kan. Jadi kebimbangan itu yang dinyatakan oleh Ultras Malaya. Tapi sekarang ini sudah perubahan ya, kan? Gitu. Dan sebenarnya memang maskulinitas itu saya nggak tahu kalau di sini, tapi di sana begitu sih. Ya, dan mungkin tambahan sedikit lagi Mas Helmi, bagaimana tanggapan wanita atau perempuan di sana terkait dengan aturan ini gitu kan? Kan pasti ada banyak timbul konflik atau masalah kecil lah. Bagaimana kok kami wanita tidak diperbolehkan di sini, atau bagaimana lah yang mungkin Mas Helmi tahu gitu. Iya, saya ada baca satu paper ditulis oleh Hafizah, seorang peneliti, tetapi dia ini peneliti kepada psikologis. Nah begitu. Jadi kenapa dia mau meneliti tentang peran psikologis pendukung bola sepak, supporter sini. Jadi wanita di Malaysia itu memang mendukung, tetapi saya pikir tidak semania di sini. Nah mereka mendukung itu karena pacarnya kan Ultras, jadi haruslah berada di lingkungan supaya jadi anak skena gitu. Nah jadi itu berlaku tuh di Malaysia. Jadi untuk memakai kaos jersey itu perkara biasa Mas. Tetapi dalam konteks Ultras ini, untuk kita di wanita di sana itu datang ke stadion itu untuk berada dalam lingkungan itu sahaja. Persoalan tentang dukungnya itu soal yang terpisah, yang kita boleh bahaskan yang lain. Jadi wanita itu di sana, saya pikir mereka nonton bola, tetapi selain daripada alasan untuk temankan cowoknya, satu lagi untuk story sih. Keren kan?
Kalau tengok, oh ini dukung bola, oh, iya dukung bola sih, gitu. Itu keren kan? Dan itu, apatah lagi kalau menang, oh mereka perlu ada dalam situational dipanggil kan? Nah situ. Tetapi kalau ngomong tentang mayoritas, memang pendukungnya adalah lelaki sebenarnya. Oke, tepuk tangan. Ini Mas Ganta sangat sangat jeli melihat ada sesuatu yang kita tidak pernah lihat di Indonesia, tiada wanita di kurva. Oke, mengenai hal-hal seperti itu, ada apa tadi, pengasingan ya, bukan pengasingan ya. Untuk Cak Helmi, ketika ada kerumunan massa seperti konser musik itu juga ada pembagian tempat atau sama? Itu tidak ada, Cak. Tapi dia begini ya. Sebenarnya tidak ada, secara ininya tidak ada. Tetapi apabila adanya konser di negeri-negeri yang berfahaman Islam, terutamanya di Kelantan, Terengganu, Kedah, ada usaha-usaha untuk memisahkan. Tetapi apa yang berlaku sometimes ya bisa, kadang-kadang nggak bisa dikontrol kan? Ya, gitu. Ya. Oke, iya, kita tidak membahas itu tentang masalah benar atau salah, itu lebih ke local wisdom ya. Saya bisa memahami ketika di Aceh ada pembagian yang penonton wanita di sebelah sini, penonton laki-laki sebelah sini. Ketika pertandingan sepak bola di sana harus dilakukan lepas isya segala macam, itu karena kebijaksanaan lokal ya. Nah, kita juga sempat itu menerima supporternya Kelantan. Masih ingat nggak, Dulur? Ketika pertandingan persahabatan itu supporter Kelantan datang ke Surabaya dan mereka sholat di stadion, di tribunnya Stadion Gelora 10 November. Itu benar-benar sesuatu yang ya, saya kira itu satu-satunya kelompok supporter yang melakukan sholat di tribun Stadion Kebanggaan kami waktu itu. Di Gelora 10 November. Itu kalau nggak salah 2012. Oke, Dulur, kita juga ini kedatangan tamu spesial ini, Pak Edi. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin memberikan sudut pandang beliau atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa berguna. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih, Cak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak Helmi. Dulu semua. Malam hari ini CMS kedatangan dua tamu spesial sebetulnya. Dua dosen yang sama-sama mendunia. Mas Profesor, ini juga cukup punya nama, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, Cak Helmi tentunya ya. Dan sama-sama pemerhati sepak bola. Mungkin ada dua hal tadi disampaikan Cak Helmi, Cak Tulus maupun yang hadir di CMS. Yang pertama, ini bagus, kultur ultras di Malaysia ini ada etika dan sebagainya. Ada 4 poin di bawahnya tadi. Kalau kita mengacu di Indonesia khususnya atau di Surabaya, ini semuanya sudah ada, sudah terbentuk sebetulnya, sudah terbentuk. Yang membedakan itu kalau menurut saya adalah kultur ya, kultur. Mungkin dilihat dari geografis negara Malaysia dan Indonesia. Tidak mudah menyatukan ribuan pulau di Indonesia dengan satu mindset yang sama. Beda dengan Malaysia, mohon maaf, yang daratan, boleh dibilang daratan, kedok tular omongannya itu lebih nyambung. Kita bicara Jawa, bicara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sudah beda kulturnya. Itu terkait dengan ultras. Masih di hal yang sama, ultras kalau menurut kami adalah sama dengan supporter lain. Yang membedakan adalah sikap militansinya ya.
militansinya, fanatismenya terhadap klub lokal maupun nasional tentunya. Cuman mungkin Cak Elmi yang perlu tahu di sini, ultras di Indonesia khususnya atau di klub-klub lokal itu mungkin bukan murni ultras gitu. Tadi yang saya bilang ada budaya yang mau nggak mau ikut ke mereka, budaya, kemudian hobi dan sebagainya. Itu. Dari beberapa hal tersebut, kalau memang ini bisa terbentuk dari tingkatan pertama di lokal, ini mungkin bisa dijual di nasional. Itu yang pertama, Cak Elmi. Ini mungkin sekedar masukan. Yang kedua, fenomena ultras ini menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya pemerhati sepak bola di Indonesia. Apa sih ultras itu? Apa bedanya dengan yang di tribun sana, tribun sini, dan tribun situ? Itu. Kemudian perilaku mereka di luar lapangan, stadion. Ya, kalau kita mengacu ke Eropa, ke Inggris atau ke Italia, ultras demikian enak ditonton gitu loh. Mereka dari segi dukungan, dari segi outfit dan sebagainya, kemudian dari segi mereka adu argumen sampai dengan mereka fight di luar, enak ditonton gitu loh, enak ditonton. Mereka fight-nya itu benar-benar menunjukkan seni berkelahi gitu. Di tempat kita mungkin beda sekali. Mungkin kemarin dari segi infrastruktur stadion, tadi saya diceritain Mas dosen ngajak Cak Elmi ke GBT, mungkin banyak pertanyaan yang muncul ya. Kenapa stadion GBT dibangun sedemikian rupa kan? Ada railing bar, ada pagar, ada jurang pemisah. Mungkin di Malaysia nggak ada seperti itu. Mungkin jarak antara garis luar lapangan dengan supporter hanya 2 meter aja. Dan itu dijaga oleh para steward, ya kan? Jujur mungkin para penonton di sana baik ultrasnya juga tunduk dan patuh pada steward. Ya, selain tunduk dan patuh dengan para caponya kan. Tunduk dan patuh dengan steward. Tapi di Indonesia nggak bisa seperti itu. Dulu ada, siapa itu Mas Fajar? Ada Sebastian ya, yang dari Eropa. Pasca Kanjuruhan datang ke Indonesia, ke Malang, ketemu saya. Tapi mindsetnya beliau, Sebastian, ke Eropa. Kami sampaikan kultur supporter di Indonesia, di Jawa Timur beda sekali gitu. Beda sekali, gak bisa dibawa. Pertanyaan kami yang berdua itu loh. Bagaimana ultras Malaysia hubungannya dengan pemerintah dan kepolisian? Apakah mereka itu anti kemapanan, anti pemerintahan, anti aturan dan sebagainya? Karena kalau yang saya sampaikan tadi berlaku, terus kenapa ada ultras, ada etika, ada aturan? Itu loh. Yang nama ultras itu nggak ada aturan, nggak ada etika, gitu. Mungkin kebiasaan yang harus dilestarikan, meskipun kebiasaan itu salah. Itu dua hal, Cak Elmi, yang menjadi masukan mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan sangat-sangat bagus, dan to be honest, inilah soalan yang paling saya tunggu. Itu. Karena saya to be honest, saya kritik ini. Waktu saya diundang untuk present ini ya, Pak Cak. Semua ultras Malaya itu kayak kaku. Karena saya kata, at the first place ya, ultras Malaya ini adalah represent kepada negara. Ultras ini nggak represent apa, gitu. Dia nggak represent apa-apa sebenarnya. Sepatutnya kalau idenya di luar, gitu, dia nggak represent kepada negara. Apatah lagi negara. Bahkan dia supposedly melawan kepada negara itself, state itu. Tetapi apabila ada aturan-aturan bermakna, ini adalah bentuk ultras yang modern, gitu kan? Ada ininya, ada kaponya. Jadi kalau kita lihat ini semua, dan ini mungkin ini kritik saya kepada mereka. Saya nyatakan bahwa sebenarnya kalau ultras itu dia tidak ada bentuk modern. Maksudnya bentuk modern ini
ada orang yang jaga ini, ada misalnya kalau kita lihat tuh kapo, drumline, bermakna ini semua terstruktur ini. Ininya di mana, kurva krunya di mana dan sebagainya. Ini bentuknya struktur. Sedangkan Ultras tidak sebegitu, gitu ya. Nah, jadi apa yang berlaku dalam Ultras Malaya ini adalah bentuk modern yang coba diterapkan untuk memastikan semuanya pendukungan itu lebih berstruktur. Karena kalau tidak berstruktur itu kan dia jadinya kacau bilau gitu. So, ini kritikan saya. Jadi saya nyatakan bahwa Ultras Malaya ini adalah Ultrasnya modern. So, yang modern ini lebih berstruktur, perlu ada orang yang menyusun ABC-nya ini semua begitu. Di Eropa itu tidak begitu. Dan saya juga setuju apabila dinyatakan bahwa Ultras itu sebenarnya sudah ada. Betul. Karena saya pikir dalam konteks di sini ya, terutamanya di Jawa Timur ya. Apabila inilah saya beberapa hari ini saya terpaksa bekerja keras untuk membaca beberapa literatur terutama terhadap bonek sebenarnya. Jadi saya lihat di Surabaya ini budayanya sudah ada. Saya setuju budayanya sudah ada. Cuma perkataannya itu Mas loh. Perkataannya itu baru dimasukkan ke dalam situ. Tapi semua yang ini nih sudah ada ini. Ini nih semua sudah ada. Bahkan ini tumbuh secara organik melalui kefahaman-kefahaman kita. Gitu. Perlu respect perempuan, perlu menjaga jangan kasih sampai perempuan jatuhan, jangan ngebully, jangan pegang-pegangan begitu curi tulang kayak gitu. Jangan, itu kita sudah ada dan tumbuh secara organik, Mas. Dan itu saya sangat setuju. Yang datang barunya adalah perkataannya Ultras itu. Dan kita juga sempat mempertanyakan apa Ultrasnya. Nah, apa yang Mas nyatakan itu, ya, sebenarnya inilah ide antara saya sudah diskusi dengan Mas Jun ini sekitar 5 tahun ya Mas Jun ya. Berkenaan ini. Sebenarnya Cak, kita perlu counter ide Eropa terhadap Ultras. Apa yang dimaknakan sebagai itu? Dan kita tumbuhkan daripada bawah ini untuk menunjukkan bahwa Asia Tenggara tidak seperti Eropa, Asia Tenggara yang ini. Begitu. Jadi saya dengan Mas Jun coba untuk mengembangkan ide mania itu. Karena di sini kan pakai mania kan. Dan apabila saya coba lihat etimologi mania ini kayak bagaimana, sebenarnya ini memang sesuai sekali untuk digunakan di sini berbanding Ultras itu tadi. Dan itu coba dikembangkan karena tidak pernah ada penulisan akademisi. Even Sebastian tidak guna ya Mas Jun kan perkataan mania. Dia menyebutnya tetapi tidak mendefinisikannya. Dan ini bukannya ini tanggung jawab kita untuk mengangkat konsep mania itu untuk ditampilkan bahwa di Asia Tenggara atau di Indonesia itu adalah konsepnya yang ini. Ultras ini nggak terpakai. Persoalan diterima atau tidak itu soal kita boleh berdebat yang lain. Tetapi itu Cak yang paling mustahaknya sekarang. Dan soalan yang keduanya itu agak unik juga. Karena tentang yang ini ya. Ya benar sih sebenarnya. Dia mau dikatakan ada hubungan dengan pemerintah itu sebenarnya gini Cak. Nah kemarin dia tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Tetapi dia against kepada FAM. Jadi agak beda itu Cak. Pemerintah kalau di Malaysia itu dipanggil government gitu kan. Tapi mereka tidak against kepada government yang itu. Contohnya sekarang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Mereka enggak against kepada yang itu. Tapi mereka against kepada FAM. FAM itu PSSI-nya Malaysia. PSSI-nya Malaysia. Kenapa? Ini juga mungkin teman-teman bisa nanya juga ya kepada PSSI. Pernah enggak mereka kena audit? Atau pernah enggak kita tahu berapa gaji mereka? Itu enggak pernah diaudit itu, Cak. Gitu kan? Saya pikir, karena sebagai sebuah organisasi perlu ada audit. Untuk kita tahu, ini berapa. Dan perlu dipublikasikan. Nah, jadi di Malaysia itu, kenapa Ultras Malaya against kepada FAM? Karena Ultras Malaya, ataupun kebanyakan kelompok supporters di Malaysia, melihat kegagalan sepak bola Malaysia adalah disebabkan struktur. Which is saya tidak sebenarnya sepenuhnya setuju. Karena ada faktor-faktor yang lain. Misalnya,
Selain itu salah satu faktor, tetapi itu dianggap sebagai faktor puncaknya. Kegagalan untuk mentadbir ataupun mengurusin sepak bola Malaysia untuk pergi lebih maju. Itu satu daripada segenap permasalahan yang lain. Saya melihat ada beberapa permasalahan lain yang lebih penting. Umpamanya, Cak Tulis pernah pergi ke Bukit Jalil kan? Kalau turun itu Cak Tulis kan, ada berapa ramai yang menjual kaos KW? Banyak kan? Nah, itu di peringkat negara, Mas. Tapi kalau di peringkat negeri jauh lebih banyak. Jadi kita sentiasa menyalahkan otoritas yang memegang sepak bola, tetapi apakah pendukung pernah menyalahkan sikapnya membeli kaos KW itu yang tidak membantu kepada tim? Itu juga pertanyaan yang penting juga kan untuk kita pertanyakan. Nah, jadi untuk jawab itu dia against kepada FAM saja, Mas. Dan satu lagi yang dia against adalah capitalism. Kemarin sempat, tapi ini ngobrolan saya dengan ada satu teman, pendiri Ultras Malaya ini. Kemarin EAS sempat mau menawarkan sponsor terhadap Ultras Malaya. Tetapi, coba ini Mas, tekan lagi. Itu, oke. Bukan yang satu lagi. Nah ini, Cak. Jadi, EAS itu sempat mau kasih sponsor kepada Ultras Malaya untuk bikin yang ini, Cak. Ini, untuk TIFO ini. Tetapi lucunya, EAS itu mau ada logo EAS di situ. Jadi, tawaran itu sebenarnya uangnya gede. Tapi, kawan-kawan di Ultras Malaya nggak mendukung. Kenapa mereka tidak mendukung? Karena mereka mau lebih independen. Jadi untuk bina TIFO ini harganya sekitar 22.000. 22.000 kalau 10.000 bermakna 30 juta, 60 juta. 60 juta rupiah untuk buat itu karena harus digaji ininya, harus dibayarlah hikmat-hikmatnya itu. Tetapi kainnya itu dibeli sendiri, dijahit sendiri dan memerlukan masa yang agak panjang. Karena sebenarnya 60 juta itu bukan itu saja. Dia ada beberapa ini lagi, bentuk yang lain lagi. Mengikut kesesuaian tertentu juga. Nah, mereka ini, Ultras Malaya ini sangat menolak. Tetapi ada beberapa perkara yang berlaku. Umpamanya, saya sempat didatangi oleh satu sutradara film untuk mau buat film tentang Ultras Malaya. Jadi mereka minta saran gitu. Tapi demi menghormati persahabatan saya dengan teman-teman Ultras Malaya ini, saya menolak ajakan itu. Walaupun dibayar dengan sejumlah ini, Mas. Karena saya selalu pikir saya bekerja kan, bermakna saya ada gaji. Tapi ditawarin itu, jadi saya menolak dan mereka juga menolak. Sehingga kan ada satu event musik di TV, ada kelompok yang main gendang dan chanting seperti Ultras Malaya, dan itu sebenarnya dinyatakan di situ Ultras Malaya. Sebenarnya bukan. Dan itu sempat mengundang pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Ini siapa ini? Enggak pernah dilihat. Nah gitu, Mas, sebenarnya. Dan to be honest, saya sangat setuju dengan yang pertama tadi itu. Itulah memang betul-betul yang sebenarnya yang saya pikir Persibaya, bonek perlu lebih di depan untuk menuju kepada itu. Maksudnya kita tahu, saya tahu, tapi ini pengamatan kasar saya selama beberapa hari di sini serta pembacaan saya. Saya pikir bonek jauh lebih ke depan berbanding supporters lain di Asia Tenggara yang coba mengangkat kebudayaannya sendiri untuk diangkat sebagai representasi kepada Surabaya. Saya pikir gitu. Karena apa? Ini saya nggak tahu, tapi ini mungkin joke daripada teman-teman lain juga yang misalnya kata-kata, kalau di sini Mas gampang kalau pakai t-shirt bonek itu, itu aman itu. Jadi orang tahu ini pasti bonek gitu. Bermakna itu bonek itu sendiri sudah larut dalam Surabaya itu sendiri, kota itu sudah larut dalam kebudayaan masyarakatnya sendiri. Itu yang sebenarnya pada pandangan saya secara akademiknya itu sepatutnya perlu diangkat. Jadi nggak usah sih guna-guna perkataan ultras, pakai casual, nggak usah. Itu apaan tuh? Itu nggak penting itu semua tuh. Karena
apa ya, kita kita bangsa ini ya, saya ini sebagai orang luar, orang Malaysia melihat Indonesia, bangsa Indonesia ini sudah cukup besar kok. Ngapain guna konsepsi orang lain lagi? Tumbuhkan daripada konsepsi, daripada kebudayaan itu sendiri. Karena apa? Itu dipanggil memori kolektif yang dibentuk oleh kebudayaan sendiri. Kalau kita guna ultras bonek, enak enggak? Enggak kan? Enak enggak, Mas? Serius? Enggak, enak enggak kalau kita kamu dari mana? Ultras bonek, enak enggak? Enggak kan? Enggak enak. Kenapa? Karena bukannya lahir daripada kebudayaan ini. Jadi itu, dan ini juga yang saya coba terapkan di sana. Persoalan gagal atau tidak itu kita kena lihat di depannya, bukannya yang sekarangnya. Saya pikir itu cukup untuk apa ya? Bonek ini menjadi, kalau dalam akademik ya, menjadi satu subject matter untuk penelitian sebenarnya. Karena ya tentunya saya daripada luar, saya tidak tahu sekali bagaimana bonek, tapi saya usahakan untuk bertemu dengan teman-teman, interview dan sebagainya, sehingga kan saya sudah ada satu topik untuk membincangkan tentang bonek. Tajuknya ya Mas, saya bagi ya. Mas Jun, enggak apa ya kalau saya kabari ya. Tajuknya ya adalah, contohnya ya, bonek kan, a preliminary study of fandom football in Surabaya, Indonesia. Itu kami coba untuk mengetengahkan. Saya ini orang Malaysia kok, tapi saya berminat kan. Kami coba mengetengahkan bahwa bonek inilah yang menciptakan idea tentang mania itu terhadap kebudayaan sepak bola di Asia Tenggara ini. Saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan yang terakhir tadi, mereka terakhir ya. Kalau hanya membuat semacam koreo semacam itu, ya. Kalau di bonek itu nggak perlu sokongan dari pemerintah maupun swasta. Itu udah pernah berapa kali berdiri di Tribun Utara maupun Selatan. Itu bisa gitu. Betul Mas, karena saya tengok di YouTube kan. Saya nih, iyalah kalau ini juga first time saya ke Surabaya kan. Kalau saya tengok di YouTube kan, apa ya kan yang centing-centing yang aku suka. Oke ini ya Mas, ini agak lucu lah, tapi mohon jangan dibuatkan lelucon ya. Nah kemarin saya dengar ada satu lagu Persibaya itu, apa ya kan? Gimana? Iya lawan Persija itu yang kayak pantun itu, apa ya? Persija anak papa tuh. Itu saya jadikan ringtone itu. Saya jadikan ringtone karena saya rasa unik ya ini. Lucu satu, lepas itu unik kan karena kok rivalnya sebegini. Jadi itu saya rasa ini enak ini. Saya sempat ngomong dengan Gan, inilah aku punya ringtone kemarin kalau orang nelpon, ini ringtone-nya. Padahal saya nggak tahu sih apa kod sengketa antara Persija dengan Surabaya waktu itu. Sehinggalah ada eksplanasinya, di-explain oleh teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, ini juga masih menyambung apa yang disampaikan Cak Elmi. Tadi ada kata-kata mudah-mudahan bonek bisa membawa ini ke depan lebih baik. Saya sampaikan di sini, setelah kita, mungkin saya pribadi atau mungkin yang lainnya juga merasa, setelah hampir 8 tahun atau hampir 1 windu, Persebaya diakui kembali di dunia persepak bola Indonesia setelah dimatikan selama 4 tahun ya saya. Kami ada tim dari Persebaya, dari kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari para koordinator bonek. Kami sudah menyusun sebuah handbook ya. Atau mungkin bisa dikatakan buku panduan atau SOP terkait dengan pola pengelolaan dan pengamanan sepak bola di Gelora Bung Tomo. Ini mudah-mudahan baru pertama kali di Indonesia yang dimiliki oleh klub. Hampir 90% jadi. Ini ada beberapa revisi, tapi tidak begitu tidak begitu prinsip. Hanya beberapa narasi yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan ini juga bisa di launching nanti pada saat launching game. Tapi kalaupun nggak bisa secepatnya,
dan akan kita sajikan kepada PSSI maupun PT LIB bahwa Persebaya berserta stakeholdernya dalam pengelolaan sepak bola tidak main-main. Terima kasih. Iya, Cak. Itu sangat-sangat brilian sekali. Karena apa ya? Ini pengalaman pertama saya datang ke GBT kemarin. Jadi saya nanya ke Mas Jun dengan ini Mas Ganta, kok macet gitu. Lepas itu mereka kata, oh kemarin nggak gini nih, karena ini mungkin pengelolanya beda, gitu kan? Mungkin kalau Persibaya yang dia kata, oh ini nggak macet nih sampai seginian. Gimana tuh Mas? Saya jawab. Ini juga mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan netizen atau para penonton yang kemarin hadir di Timnas. Jadi kultur atau budaya penonton Timnas dengan penonton Liga 1 itu beda sekali, jauh sekali. Bonek apabila nonton di GBT, apalagi laga-laga big match atau derby, mereka sudah tahu jauh-jauh hari harus datang di GBT jam berapa. Ya. Kalau saya lihat itu J-3 mayoritas bonek sudah hadir. Dan kebanyakan bonek selain warga lokal Surabaya Raya dan sekitarnya, di luar itu mereka sudah membiasakan diri pergi secara rombongan. Entah itu menyewa bus, menyewa mobil rental dan sebagainya. Kecuali yang Surabaya Raya masih pakai motor. Kemarin pada saat Liga semifinal yang penontonnya mungkin kurang dari 20.000, karena saya tahu itu kenapa lebih stuck macetnya dibandingkan pada saat anniversary game yang penontonnya lebih dari 40.000. Kemudian yang kedua, pada saat final kemarin kita evaluasi pada saat semifinal. Permasalahan satu, para supporter Timnas kebanyakan bermobil. Satu mobil maksimal 3 orang kita rata-rata. Bayangkan kemarin hadir sekitar 32.000, mobil itu bisa 10.000. Itu kenapa ada pertanyaan kenapa macet? Karena memang kulturnya beda. Bisa dibandingkan pada saat anniversary game, ya kan? Anniversary ini nggak begitu macet seperti kemarin. Sehingga pada saat semifinal dari kepolisian sudah memberikan opsi kepada pemerintah daerah, kepada PSSI untuk menggunakan shuttle bus. Tapi dengan rentang waktu yang mungkin 1 hari lebih, mereka tidak bisa menyediakan. Jadi satu-satunya adalah melakukan pengelolaan parkir, sehingga kemarin di sirkuit dan di indoor itu dipenuhi parkir seluruh lintasan. Kemudian disusul dengan parkir-parkir yang ada di Jalan Jawar, yang terakhir di 8 ABC. Tapi mohon maaf Mas Hilmi, karena memang geografis di GBT itu beda jauh dengan di GBK, beda jauh dengan di Manahan yang begitu banyak jalan akses masuk. GBT cuma dua jalur. Itu yang secara pengelolaan kalau tidak diimbangi dengan infrastruktur, ya kita dari kepolisian, dari Dishub tidak mampu. Akhirnya banyak dari supporter yang memilih datang mepet jamnya, jam J-2, kejebak yang namanya tadi kemacetan. Tapi mudah-mudahan insya Allah pada saat nanti bulan September, pada saat ada Piala Dunia, kita mau tidak mau mengusulkan kepada pemerintah untuk menyediakan shuttle bus. Ya, kita sudah banyak belajar dari pengalaman pengamanan sepak bola, baik itu yang laga Liga 1, Piala Dunia dan sebagainya. Yang paling bagus untuk mengantisipasi Piala Dunia atau mungkin kedatangan timnas adalah menggunakan shuttle bus. Itu Mas Hilmi. Soalnya kemarin kan terakhir kita juga menggunakan shuttle bus yang walaupun banyak kekurangannya, tetapi itu menjawab sedikit kelancaran. Itu sebenarnya memang harus dipertahankan, sudah dimulai kan, tinggal meneruskan. Jadi kemarin publik sepak bola juga bertanya, kok yang shuttle bus tidak lagi digunakan? Ternyata
rentang waktu yang cuma 1 hari tidak memungkinkan stakeholder untuk menyediakan base-nya itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke dulur, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Mas Pandu. Pertama saya mengucapkan kenalan, wis kenal kabeh Nurek no. Ya nama saya woi jenengku Pandu, IG ku di _ cabang Purnama. Terima kasih. Ya silakan di blog report silakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih udah hadir di forum CMS dan kemarin ceritanya kan sempat beli jersey Persebaya dan juga sempat jalan-jalan ngelihat Surabaya gimana dan boneknya. Jadi saya rasa Anda juga sudah termasuk dari bagian bonek di sini. Jadi selamat datang di keluarga besar bonek. Yang kedua ini saya lebih mau menanyakan pertanyaan dari teman-teman saya yang nitip pertanyaan ke saya. Kalau di Surabaya ini ada di Indonesia khususnya ada semacam ini warna, logo dan lain-lain itu yang mengimplementasikan sebuah tim bahkan sebuah daerah. Semisal Persebaya ini warna hijau, ya hijau di Persebaya. Bahkan kalau semisal jersey Persebaya ada corak warna biru, itu bisa masalah nantinya. Nah, bagaimana dengan yang ada di Malaysia, teman-teman yang ada di Malaysia, semisal klubnya dia di Sabah gitu. Nah, Sabah ini bagaimana cara mengimplementasikan Sabah? Kalau misalnya, oh ini supporternya Sabah nih warnanya ini dan lain-lain. Berbicara tentang simbolisme, gitu ya. So, jadi color ini part of symbolism, ya. Kita harus akui itu ya, Cak. Kalau Surabaya itu logo ikan hiunya dengan apa? Buayanya itu diganti, itu pasti ribut itu. Itu kan? Jadi begitu juga dengan colornya. Gitu ya. Nah, jadi di Malaysia ini sukar untuk saya. Oke, saya pendukung Sabah. Oke. Secara historisnya Sabah ini identik dengan Badak. Oke. Jadi sejak dulu lagi sememangnya Sabah ini dipanggil kalau ini kan dipanggilkan kalau Surabaya dipanggilkan Obonek gitu. Kalau Sabah ini dipanggil Sang Badak. Nah, jadi 15 tahun terakhir berkali-kali ada usaha-usaha untuk menukar logonya. Ada dijadikan sebagai helang, which is ada protes, tapi protesnya kecil-kecilan. Kemudiannya diganti logonya itu kepada sapi. Kalau di sana itu dipanggil tembadau. Jadi tembadau itu diganti. Jadi istilahnya itu ada dipanggil Sabah Hawk. Hawk itu sebagai Hawkeye. Hawkeye matanya helang. Lepas itu diganti sebagai tembadau. Bermakna itu dia sudah menukar identitas klub itu. Karena apa? Logonya ditukar. Jadi itu sempat memicu ketegangan sedikit sih. Dan antara saya mengajukan, waktu itu saya ada Facebook. Karena sekarang ini saya sudah nggak ada Facebook lebih kurang dalam 10 tahun lah. Dan saya ada media sosial sedikit aja kan. Nah jadi itu sempat memicu. Sehingga kan saya sendiri berkomentar, adu argumen itu. Karena ini persoalan histeris. Persoalan histeris karena kita menukar logonya. Ataupun hewan yang jadi identik terhadap itu. Nah, itu berlaku. Tapi, apa ya, debate-nya itu kayak sedikit rancu. Karena apa? Mereka kata, yang pentingnya prestasinya, bukannya identitasnya. Enggak sih, saya pentingnya identitasnya. Kalau saya, prestasinya Sabah menang atau tidak, saya datang ke stadion still. Sehingga sekarang saya masih datang ke stadion. Cumanya kalau mau datang ke stadion ke Sabah itu saya harus naik pesawat kan ke sana. Tapi kalau dia datang di Lembah Kelang, saya akan hadir ke stadion. Jadi kalau tukar color jersey-nya, kalau di sini memicu kericuhan, di sana enggak, sedangkan logo aja enggak. Apatah lagi warnanya. Tapi ada yang pentingnya bagi kebanyakan ya, yang saya punya pengamatan, di sana itu yang penting jersey-nya itu keren, bukannya color-nya gitu. Itu saja sebenarnya. Jadi itu tidak bagi di Malaysia itu jarang sekali, kecuali itu saya bercakap tentang tim Sabah. Tapi kalau Selangor, itu enggak bisa.
Selangor itu dia identik dengan red giant istilahnya. Kalau red giant itu ditukar kepada warna perunggu, oh itu pasti mengamuk itu. Karena dia sudah dari dulu identik dengan warna itu. Gitu kan? Sama juga logonya nggak pernah sih ditukar, tetapi colornya itu pasti. Tapi setakat pemerhatian saya dari dulu sehingga sekarang, Selangor antara klub Selangor, Terengganu, Kelantan, Kedah, itu yang tidak pernah menukar color jersey-nya, terutamanya jersey home, tidak pernah menukar karena memang identik benderanya itu, bendera flagnya itu memang identik warna itu. Jadi itu yang berlaku. Kalau di Sabah, aduh itu kesal sekali saya sebenarnya. Bagaimana masalah yang ada di supporter Malaysia? Misal gini, di Indonesia itu kan tadi bahas soal mania ya. Itu sempat ada masalah di Indonesia karena perbedaan nama. Saya sempat nulis di emosijiwaku.com itu soal bonek adalah kultur. Karena saya merasa ultras, hooligan dan lain-lain hanya sekedar nama. Kalau untuk kelakuan, bonek sudah pernah melakukan hal yang mereka lakukan semua. Jadi ketika ultras ngomong, wah kita pernah ngelakukan ini, kita juga sudah pernah. Kalau ngomong hooliganisme, kita sering tawuran gini, kita juga sudah pernah lagi. Cuman bedanya ketika bonek yang melakukan, itu dianggap, wah ini kampungan nih dan lain-lain. Hanya karena apa yang kita lakukan seperti itu. Karena kan mereka berpikirnya, kalau hooligan yang berantem, itu keren. Kalau kita yang berantem, dianggap kampungan. Nah, masalah itu apa ada tidak di Malaysia untuk supporternya? Dan yang terakhir, ini yang jadi penasaran saya dari dulu, kenapa timnas Malaysia jersinya warnanya kuning? Padahal tidak ada kuning-kuningnya di logo Malaysia. Cuman ini aja ya Pak, bulan sabit dan bulan sabitnya ya, yang ada itu aja sih. Terima kasih. Oke, itu menarik. Sebenarnya ya, kalau ditanya tentang soalan yang pertama, saya jawab yang soalan yang pertama tadi ya. Adalah menjadi satu keperluan untuk counter naratif. Karena bonek, misalnya ya, kalau bonek ini kan sentiasa diidentikan terhadap apa ya, kekacauan, gitu ya Cak. Kononnya selalu membuat masalah ini kan. Saya pikir perlunya ada counter naratif, dan counter naratif itu perlu, kalau saya ditanya secara akademik, itu perlu dipublikasikan dan perlu ditunjukkan kepada yang lain bahwa sebenarnya enggak sih, ini salah pentafsiran. Dan tentunya ini ada peran media di sini. Media tidak perlu turun ke lapangan untuk membina satu hegemoni. Ini dipanggil hegemoni ya. Kalau kita mungkin ada teman-teman pernah dengar nama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ini membahas tentang hegemoni. Misalnya ya, sebelum ada televisi dan ada internet, apakah kita tahu bonek sebegitu? Enggak kan? Benar kan? Kita enggak tahu kan benda itu. Tetapi setelah ada televisi, bermakna ada ditampilkan perkara-perkara sedemikian berlaku di situ. Bermakna televisi itu menayangkan satu bentuk hegemoni. Dan hegemoni itu diambil oleh state untuk mengukuhkan state itu sendiri. Bermakna ada kelakuan-kelakuan yang sebenarnya enggak bagus untuk dipakai, yang bukannya, oh ini bukannya kebudayaan kita ini sebegini. Dan itu saya ini ya, bila saya ngomong tentang negara, saya tidak menyatakan pemerintah, ada beda ya. Dan ini sering kali berlaku apabila kita membahaskan tentang peran negara dan peran pemerintah. Ada perbedaan sendiri. Negara itu macam-macam. Pemerintah itu boleh jatuh dan bangun melalui apa? Ada prosesnya, yaitu pemilu, gitu kan? Tapi pemerintah, kalau pemerintah jatuh, negaranya tidak. Karena negara ada benderanya, ada parliamentarinya, dan ada sebagainya, itu unsur-unsur negara. Nah jadi ini, apa yang saya ngomong ini adalah berkenaan dengan negara. So negara, apabila dia bertindak, dia tidak perlu ada di lapangan untuk menyatakan itu. Karena hegemoni itu dibentuk oleh media. Dan media itu adalah apparatus kepada state. Kalau ada satu teoritis namanya Alan Badiou, itu dia memanggil sebagai state apparatus. So itu dia nggak perlu ada di situ untuk memburuk-burukkan ini. Gitu, nggak perlu, negara nggak perlu ada di situ. Bisa diburuk-burukkan melalui apparatus state. Jadi kalau saya ditanyakan apa yang paling mustahak sekali adalah bagaimana counter naratif itu dibentuk.
antaranya ini sebahagian daripada counter naratif umpamanya. Karena apa? Kita coba menjelaskan tentang apa sebenarnya ini B, C untuk membentuk apa? Literasi. Nah ini mungkin dalam konteks Surabaya atau Bonek ini Cak setiap minggu ya? Atau jadi itu ada literasinya, which is ada ya lagi di kelompok supporters lain ada buat ini ya? Kayak gini. Nah, ini satu yang perlu dibanggakan sih karena ada literasinya. Gitu. Karena kan kita coba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya keruh dan coba untuk menjernihkan apa yang keruh itu penting. Nah, soalan keduanya, kenapa Malaysia jersey-nya warna kuning? Itu menarik. Oke, sebenarnya gini, jersey pertama. Jadi perlawanan internasional pertama Malaysia adalah pada tahun 1956. Nah, jadi perlawanan itu melibatkan Malaysia menentang South Korea. Itu international friendly yang diakui lah sebenarnya. Karena kalau kita lihat PSSI 1930 ya. 1930 jadi PFM muda 2 tahun 1933. Nah, jadi jersey Malaysia itu sebenarnya kenapa dia represent kepada warna kuning? Karena itu yang dipanggil macan ini warna itu sebenarnya bukan warna kuning sih, tapi warna keemas-emasan. Nah, jadi dia coba representkan kepada ini harimau. Karena harimau Malaya ini pertama sekalinya kalau bonek ini kan first kali diistilahkan dalam Jawa Pos ya. Benar kan? Nah, tapi kalau harimau Malaya ini first kali di coin ataupun dituliskan dalam koran itu melalui The Straits Times. Tapi dia sebenarnya dia identik pada satu orang. Dia menjaringkan gol menentang Korea Selatan. Jadi dinamakan hero harimau Malaya. Gitu. Dan harimau Malaya pada waktu itu beda tuh. Harimau Sumatera beda, harimau Malaya beda. Harimau ini semuanya ada perbedaan-perbedaan tertentu, terutamanya dalam ada yang mengatakan tentang konteks taringnya, ada yang size-nya dan sebagainya. So, kenapa warna Malaysia kuning keemas-emasan adalah represent kepada itu? Itu satu. Dan keduanya adalah represent kepada bulan dan bintang itu. Itu sebenarnya gitu. Itu jawabannya sebenarnya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Satu terakhir. Oke, monggo. Mas Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Ya, yang ingin saya tanyakan itu jadi begini, terkait dengan supporter Indonesia dan supporter Malaysia yang kadang kita tahu ada gaduh, ada keributan, itu terkadang melalui media sosial. Contohnya Malaysia terkadang mengklaim batik itu dari Malaysia, kemudian seperti reok mungkin dan lain-lain itu Malaysia suka mengeklaim. Akhirnya mungkin itu yang membuat hubungan Indonesia dan Malaysia akhirnya kurang baik dan turun juga ke supporter. Juga termasuk TKI yang di Malaysia itu mungkin mendapat tindakan yang kurang baik di sana. Akhirnya isu-isu kemudian ada di media sosial hingga turun ke supporter. Akhirnya hal itu kemudian membuat kedua supporter ini hubungan kurang baik. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih soalannya Mas Isam. Saya pikir dia begini. Saya pikir ini dia kita perlu lihat begini ya Mas Is ya. Sebetulnya sebelum Indonesia sendiri ada, ya, sebelum Malaysia sendiri ada juga, kita punya wilayah ini sudah orang-orang kita ya, sentri kita ya, sudah cross border nih sudah. Kita sudah cross border ini. Kita tidak ada istilahnya kita tidak ada kewilayahan sendiri.
Maksudnya ini adalah wilayah kita. Oke, ada satu teori yang bagus sekali yang sebenarnya kita nggak angkat, Cak. Sebenarnya yang angkat ini adalah scholar-scholar Eropa yang kemudiannya bahwa, sebenarnya ini di Eropa itu dia panggil apa? Dia panggil land sahaja. Land ya, bermakna tanah sahaja. Tapi kita panggil apa? Coba, kita panggil apa? Tanah air. Bermakna, ini saya merinding. Bermakna, ini saya first time dengar ya oleh scholar Indonesia namanya Harold Crouch. Harold Crouch ini study tentang Indonesia politics. Yang dia study, Cak, 45 tahun dia study sehingga kan dia boleh mahir 7 bahasa dialek Indonesia. Ini orang putih nih, Harold Crouch nih. Tapi sudah meninggal kemarin, baru 4 bulan kemarin kalau nggak silap saya meninggal. Namanya Harold Crouch. Bagi Harold Crouch adalah di Malaysia dan Indonesia, kita ini sebenarnya dulu sebelum wujudnya Indonesia 1947 dan Malaysia 1957, kita tidak pernah ada satu sempadan geografis yang tetap. Nggak ada itu. Kita kalau misalnya, saya mau merantau daripada sini ke Jakarta ke Kuala Lumpur. Waktu itu nggak ada lagi Kuala Lumpur ya. Dia istilahnya, saya mau merantau ke pulau seberang. Karena waktu itu tidak ada pengistilahan pulau ini, pulau apa, itu nggak ada. Itu tuh nggak ada imigrasi gitu, nggak ada. Jadi orang Indonesia ataupun yang sekarang kita panggil sebagai Indonesia, jadi rentasannya itu berkurang. Karena apa? Waktu itu kebutuhan paling pentingnya adalah untuk mencari rezeki. Jadi mereka pindah ke sini, mungkin rezeki saya nggak. Kita kan ada satu konsep yang dipanggil merantau ya. Mungkin ada yang tahu ya, merantau ya. So konsep merantau itu memang kita punya tradisi sebenarnya. Jadi kita merantau dari sini ke situ itu perkara biasa. Dan tentunya kalau di Indonesia sekarang, carikan saya negara yang tidak ada warga negara Indonesia sekarang. Nggak ada, semuanya ada. Even di Brazil ada. Di Peru kemarin ada, Cak. Di Peru kemarin ada dalam sekitar 800-an. Malah di Suriname itu gimana? Gitu kan? Jadi ada. Jadi bermakna bila adanya perantauan ke negara situ dan kemudian dibentuk sempadan geografis Malaysia-Indonesia 1824 melalui perjanjian British Belanda, bermakna sudah ada wilayah kekuasaan yang bukannya kita tetapkan, tetapi Eropa sudah tetapkan wilayah kekuasaan itu. Secara otomatisnya sudah ada terbentuk satu yang dipanggil geopolitik, gitu. Bermakna ada geopolitiknya. Nah, tetapi waktu itu kita tidak ada lagi paspor. Yang ada waktu itu kalau ikut arsip di Belanda, yang ada itu adalah surat keterangan. Dan surat keterangan itu menyatakan bukannya warga Indonesia atau warga Malaysia, Cak. Tapi dia katakan apa? Warga Hindia Belanda dan British Malaya. Itu. Dan itulah jadi awal munculnya kepada apa yang kita pegang sebagai paspor. Logo Garuda, logo Malaysia itu. Nah gitu. Tetapi kita harus notice yang waktu ada berlakunya migrasi itu, migrasi ini dia tidak sahaja membawa dirinya sebagai manusia ke situ, tetapi dia membawa apa, Cak? Dia membawa kebudayaannya sekali. Di Malaysia, kalau kita cakap tentang reog itu ada orang praktiskan di sana, gitu. Dan, ya, nanti saya tambahin. Oke. Ya, itu ada orang praktikkan di sana. Batik juga itu ada orang pakai di sana. Karena mereka bukannya pada pandangan saya, karena mereka bukannya menganggap bahwa ini asing bagi mereka. Orang Jawa di sana malah kalau hari Jumatan, Cak, pakai batik lagi. Karena itu memang dianggap sebagai part of their culture. Tetapi yang selalu meniupkan adalah bila adanya klaim-klaim kepemilikan. Nah ini, klaim-klaim kepemilikan ini juga dimainkan oleh media kedua-dua negara. Bahwa klaim kepemilikan, misalnya, media ini tugasnya untuk apa? Menjual, tentunya menjual kan? Menjual produk kan? So berita itu, berita ya Pak, news itu adalah produknya. Jadi kalau kita contoh ya, media di Malaysia nyatakan, media Indonesia, Malaysia nyatakan bahwa setiap hari Kamis, sekarang ini dipraktikkan di Malaysia, setiap hari Kamis harus pakai batik, Cak. Ya. Batiknya tuh batik apa-apa saja. Karena di sana etnisnya kan berbeda-beda. Jadi pakai batik itu apa saja.
itu tidak memberi makna. Malaysia juga mengklaim. Tetapi bila dinyatakan benda itu, masuknya berita luar negara di Indonesia menyatakan Malaysia mengklaim batik untuk dipakai hari Khamis. Itu kan? Selalunya begitu. Dan Malaysia juga ngomongnya begitu. Vice versa juga sebenarnya. Misalnya sekarang ini selalu bertiup, oh Indonesia selalu klaim ini. Itu sebenarnya vice versa sih sebenarnya. Tetapi apakah kita mau berterusan sebegitu sehingga generasi 2050 begitu? Kita tidak ada, ini yang kritik Harold Crouch terhadap kita sebenarnya, terhadap Malaysia dengan Indonesia. Kenapa kita tidak pernah mencuba untuk mencari titik temu bahwa ini adalah kebudayaan yang kita kongsikan bersama? Persoalan terbesarnya, perkara ini seringkali jadi antara Malaysia dengan Indonesia. Tetapi tidak pernah terjadi antara Indonesia dengan Brunei. Kenapa? Sedangkan Brunei pakai batik. Tetapi karena apa? Kita tidak tercapai untuk, mungkin media Indonesia tercapai, mungkin ya. Mungkin kita tercapai dengan berita-berita di Brunei. Tetapi bagi Brunei, ini santai aja pakai batik begitu. Sebab di Brunei juga ada orang Jawa, Cak. Ada orang Jawa di Brunei. Malah ada orang Bugis di Brunei. Tetapi sebab itu adalah budaya yang sudah dibawa ke sana dan mereka praktikkan. Nah, itu satu. Misalnya saya boleh bagi analogi, kalau itu sentiasa dijadikan perseteruan terusan, kan, kenapa kita boleh bersatu untuk menyokong Palestina? Itu, Cak. Itu analoginya. Kalau kita tahu ada perbedaan, tapi dalam konteks Palestina kita bersatu, Cak. Begitu kan? Jadi boleh jadi ya, sebenarnya klaim-klaim ini kalau kita coba rasionalisasikan sebenarnya adalah tiupan daripada media untuk menjual produknya pada pandangan saya. Secara jujurnya. Jadi kita juga harus akui, saya sendiri orang Bugis. Kalau ada yang teman-teman boleh cakap Bugis di sini, enaklah. Dan saya boleh cakap Bugis. Dan apakah itu saya coba untuk klaim ini kan? Klaim Bugis itu milik Malaysia? Enggak juga kan? Karena raja-raja di Malaysia juga orang Bugis. Jadi inilah sebenarnya, ini sebab itulah kita perlu apa ya? Kita perlu against kepada kolonialisme itu, karena kolonialisme itulah yang menyebabkan kita ni memicu kepada permusuhan-permusuhan sebegini. Itu pada pandangan saya, Mas. Terima kasih. Oke. Pak. Jadi sedikit sharing ya dulu. Ketika saya sempat ke Malaysia dulu 2012, saya sempat bertemu dengan warga negara Malaysia yang keturunan Ponorogo. Dan beliau sempat sharing, sempat ngobrol, mereka mempraktek kalau orang Jawa bilang menguri-uri kebudayaan yang mereka bawa dari kakek buyutnya dari Ponorogo yaitu reog. Dan ketika itu akhirnya berkembang pesat di Malaysia juga bukan salah mereka, karena mereka adalah salah satu cara mereka untuk tetap mengingat where they came from. Itu untuk agar tidak tercerabut dari akarnya sebagai orang keturunan Ponorogo. Nah itu juga mungkin peran media itu tadi yang teorinya bad news is a good news ya. Jadi itu salah satunya adalah peran media untuk mengompor-ngompori itu. Tapi ada perubahan lah Mas yang saya lihat ya. Sekarang ini saya pikir kita sudah enggak mudah terpancing. Karena sebenarnya saya ada Facebook ini. Saya ada Facebook, tapi Facebook itu fake account. Karena saya mau membeli barang. Karena kalau di marketplace itu kan jauh lebih murah. Gitar-gitar itu murah. Nah, jadi saya sering guna itu untuk beli barang. Nah, jadi saya selalu lihat itu. Misalnya ada foto itu yang menyatakan baru-baru ini misalnya map Southeast Asia. So ini identitasnya ini. Jadi Malaysia itu ditulis itu ya, krisis identitas. Tapi yang mendukung di situ, yang uniknya ya, yang itu kan agak provokatif. Ya. Tetapi yang uniknya adalah orang Indonesia terus nulis gini, Cak. Moga-moga teman-teman di Malaysia jangan terpancing dengan ini. Moga-moga jangan terpancing dengan sekian-sekian gini. Itu saya pikir, oh ini sudah ada perkembangan nih, begitu. Nah, selalunya kalau kita lihat yang memancing klaim-klaim itu juga, kalau di sosmed ya, selalunya kan fake account. Ya. Gitu kan, Cak. Dan sebenarnya vice versa sih, Malaysia dengan Indonesia juga vice versa. Cuma ada beberapa perkara yang tentunya juga saya secara pribadi nggak setuju, terutamanya waktu kasus di Palu kemarin. Nah, jadi kasus di Palu itu as neighbors ataupun as adik kepada ini ya. Jadi ramai orang condolences lah.
mengucapkan condolences, tapi ada satu account yang saya pikir nggak perlu disebut namanya, tapi dia begitu terkenal, sangat-sangat terkenal. Dia ngomong gini, Cak, kamu jaga negara kamu saja, jangan sibuk urusan kami. Itu, Cak, itu saya agak sedih sebenarnya, sebab satu dia public figure dan dia ngomong sebegitu. Oh, itu saya sebab apa yang terjadi di Palu, karena 7 orang family saya juga meninggal dunia di Palu tuh. Itu saya agak tersinggung pernyataan itu, Cak, sebab family saya sendiri, sepupu saya itu, Cak, 7 orang meninggal, Cak, di situ. Jadi itu yang saya tersinggung, sebab dia public figure dan yang mendukungnya pula adalah fake account. Tetapi yang saya gemarinya adalah orang Indonesia attack dia semula untuk nyatakan benda itu. Itu yang saya sangat puji lah, Cak. Iya, benar-benar. Jadi ya seperti kata pepatah ya, di tiap tempat itu ada bad guy, ada good guy-nya juga. Di tiap tempat ada yang mencoba memprovokasi segala macam. Cuman mungkin kita harus harus mulai tumbuh kesadaran bahwa hal-hal yang menguras banyak energi itu memang masalah kebencian ya. Masalah kebencian. Sama seperti kalau kita teori postkolonialisme, bahwa mungkin ada grand skenario untuk membuat kita ini lemah. Tidak bisa lepas dari belenggu yang sekarang tidak kelihatan. Bahwa ide-ide itu harus selalu dari utara. Jadi yang dari selatan ini harus selalu nomor 2. Itu kesadaran itu harus tumbuh dari kita sendiri, bahwa ini juga ada hubungannya dengan prestasi sepak bola katakanlah. Coba bayangkan, ketika Indonesia ini sekarang dalam spirit yang sangat luar biasa, ketika sepak bolanya sudah bisa selangkah lebih maju, di kemudian hari kita tidak pernah menduga kalau nanti 10 tahun ke depan Indonesia bisa bersaing di Asia, syukur-syukur bisa ikut Piala Dunia. Apa yang terjadi? Secara mental kita akan naik. Kita tidak akan lagi merasakan inferior mentality. Ketika mental naik, semangat kerja naik, kreativitas naik, kita bisa bikin handphone sendiri, kita bisa bikin hal-hal yang selama ini kita impor dari luar negeri sendiri. Perekonomian dalam negeri naik, siapa yang dirugikan? Korporasi besar. Itu mungkin ya, itu mungkin kalau kita ngomong secara luas, bahwa kesadaran itu harus tumbuh dari diri kita sendiri. Hal-hal yang negatif itu sangat-sangat menguras energi. Fokus apa yang kita inginkan. Kalau dalam dunia supporter mungkin ada ungkapan love your team more, hate your rival less. Seperti itu. Ada juga ini, kalau Anda dunia ini seperti manusia itu seperti magnet. Ketika Anda menawarkan sesuatu, maka sesuatu itu yang akan datang kepada diri Anda. Ketika Anda sudah berpikiran jelek, hal-hal yang jelek juga akan datang kepada Anda. Sama seperti peristiwa kisahnya Buya Hamka. Kalau tidak salah nih ya, ketika beliau ini sempat bilang bahwa di Arab banyak wanita-wanita nakal. Buya Hamka mengkonternya begini, saya di Amerika tidak pernah bertemu dengan hal-hal seperti itu, malah bertemu dengan hal-hal yang baik. Ya karena apa? Itu karena membuktikan sebuah teori bahwa apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari, itu yang akan kembali kepada diri Anda sendiri. Mungkin itu dari saya. Kita tutup malam ini, semoga membawa manfaat buat diri saya pribadi dan juga orang-orang di sekitar kita.